Halo, jumpa lagi di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik ya. Di video kali ini aku mau bahas galbay di Aku Laku ya, atau telat bayar di Aku Laku. Soalnya aku review galbay di Aku Laku sebagai pengetahuan, menambah wawasan ya. Semakin banyak ilmu pengetahuan kita, itu semakin bagus ya. Apalagi untuk pengguna aplikasi pinjaman online, saya sarankan kalian banyak-banyak mencari informasi tentang aplikasi pinjaman online ya. Aku juga ntar mau bahas, soalnya ada yang nanya ya di grup, apakah kalau telat bayar di aplikasi pinjaman online legal itu bisa dibawa ke ranah hukum atau dipidanakan. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Ntar juga aku bahas resikonya apa aja ya kalau kita telat bayar di pinjol yang legal. Oke. Di akun ini juga udah telat bayar ya. Bisa kita lihat di sini. Udah jatuh tempo ya. Ini tagihannya ada 1.892.000 ya. Bisa dilihat di sini. Untuk keterlambatannya itu udah 36 hari ya. Di sini 36 hari, 1 bulan lebih. Untuk Aku Laku itu punya DC lapangan ya. Jadi kalau kita telat bayar di Aku Laku pasti dikunjungi ke rumah ya. Tapi itu biasanya kalau kita japo lebih dari 3 bulan ya, itu kita dikunjungi sama pihak Aku Laku ya. Oke, sebelum aku lanjut ke pembahasannya, saya nggak lupa ucapin terima kasih buat yang udah mendukung channel saya, sudah mensupport channel saya. Semoga dimurahkan rezekinya, semoga diberi kesehatan ya, semoga panjang umur. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Apakah kalau kita telat bayar di pinjaman online yang legal kita bisa dibawa ke ranah hukum atau dipidanakan? Untuk jawabannya, jadi kita pedomannya di sini ya. Bisa teman-teman bisa searching di Google ya. Teman-teman cari undang-undang yang ini ya. Undang-undang HAM ya. Di sini ada pasal 19 ya. Yang ini aku bacain. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh
dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang ya. Nah, jadi pedoman kita di sini ya. Kalau untuk utang piutang tetap kita pedomannya dalam pasal 19 ya. Supaya lebih jelasnya bisa kalian cari di Google ntar ya. Kalian bisa pelajari supaya mengurangi rasa takut ya, rasa takut kita kalau telat bayar di aplikasi pinjaman online ya. Kadang kan ada ancaman-ancaman, mungkin kita mau dituntut ini itu ya. Soalnya kalau untuk utang piutang itu hukumnya perdata ya, bukan pidana. Mungkin kalau yang udah senior udah tahu ya. Kemungkinan kita dituntut secara perdata pun kemungkinannya itu sangat kecil ya. Kenapa sangat kecil? Soalnya dari pihak perusahaan mungkin itu pun menjaga kredibilitasnya ya, atau nama baiknya. Kalau ada debitur yang menunggak atau gagal bayar meminjam di perusahaan tersebut, lalu perusahaan tersebut menuntut debiturnya, mungkin untuk debitur calon debiturnya yang mau minjem ke perusahaan tersebut pun pada takut ya, gak bakalan minjem ke perusahaan tersebut, soalnya tahu kalau minjem ke perusahaan tersebut telat bayar bakalan dituntut ya. Mungkin dari situ. Terus yang keduanya, setiap perusahaan besar itu pasti sudah diasuransikan ya. Jadi dari pinjol sebelum kita minjem itu mereka sudah punya prediksi. Misalkan kita galbay ataupun gagal bayar, mereka sudah memprediksi ya. Makanya mereka sudah punya asuransi. Jadi mereka kemungkinan nggak rugi kalau misalkan kita nggak bayar. Soalnya perusahaan tersebut sudah diasuransikan ya. Seperti itu mungkin ya. Oke. Jadi mungkin bisa aku ambil kesimpulan di sini. Kredit virtual online merupakan sebuah pinjaman uang yang dilakukan tanpa kartu kredit. Perusahaan yang bergerak dalam pelayanan ini biasanya disebut fintech ya. Perusahaan fintech di Indonesia cukup banyak dan beragam bentuk pelayanannya. Indonesia sendiri memiliki lembaga OJK untuk mengawasi perusahaan ini ya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini seakan menjadi patokan sebuah perusahaan fintech yang terpercaya. Sedangkan perusahaan lain yang belum terverifikasi mungkin saja bergerak tanpa pengawasan sehingga banyak kecurangan yang terjadi ya. Salah satu perusahaan fintech yang sudah terdaftar dan diverifikasi oleh OJK yaitu Akulaku ya. Kalau kita minjem di Akulaku itu sudah diawasi oleh OJK ya. Untuk Akulaku ini menawarkan pinjaman uang atau kredit barang. Jadi pengguna dapat mendaftar dengan mudah melalui online dan menggunakan kredit Akulaku untuk
berbelanja di toko online ya. Seperti layaknya sebuah layanan kredit, ada tagihan yang harus dibayar per bulan atau waktu yang ditetapkan. Jika pengguna tidak membayar pada waktu yang ditentukan, maka ada banyak kerugian yang didapat ya. Resiko kita kalau telat bayar, mungkin yang pertama itu diteror debt collector ya. Diteror itu kita diteleponin, di SMS ataupun lewat email ya. Kalau kita telat bayar itu pasti diteror ya. Kadang nggak mengenal waktu, pagi, siang, sore, itu dari pihak pinjol pasti nelponin kita terus ya. Itu mungkin membuat kita takut, stres ya. Untuk yang kedua, resikonya itu masuk ke dalam daftar hitam ya, atau blacklist. Kamu bisa saja masuk ke daftar hitam ya, atau blacklist jika sering menunggak tagihan kredit. Jika hal ini terjadi, maka segala transaksi yang kamu lakukan menggunakan akun yang terkena blacklist tidak dapat digunakan. Tidak hanya itu, seluruh data yang kamu gunakan untuk mendaftar di Akulaku bisa saja itu kena blacklist di tempat pinjaman fintech lain ya. Jadi kalau kita telat di Akulaku, mungkin di fintech lain pun sama ya, kita kesulitan untuk pengajuan ya. Lalu untuk risiko yang berikutnya itu skor pinjaman menurun ya. Jadi kredit poin kita menurun di Akulaku kalau kita telat bayar di Akulaku ya. Kadang kita nggak, untuk pengajuan berikutnya pun sulit ya. Lalu untuk yang keempat itu biaya tambahan atau denda ya. Setiap kamu telat membayar tagihan, maka ada denda yang akan dikenakan dari total tagihan ya. Biasanya dendanya itu semakin lama semakin besar ya teman-teman. Untuk Akulaku sebenarnya sih bisa dicicil ya. Jadi kita punya uang berapa, misalkan 100.000 ataupun 50.000, itu bisa kita masukkan ke dalam cicilan ya. Terus telat di Akulaku kita cicil setiap minggu ataupun sebulan 2 kali ya, entah itu 50.000 atau 100.000. Itu mungkin bisa dikatakan kita itu masih ada itikat baik ya untuk membayar hutang. Jadi untuk mengulur waktu ya, supaya debt collector itu nggak berkunjung ke rumah ya. Kalau kita sering nyicil, itu kemungkinan debt collector itu nggak akan datang ya teman-teman. Mungkin itu caranya supaya kita nggak didatengin sama debt collector. Tapi misalkan debt collector itu datang ke rumah, usahakan kamu itu tanyain ID cardnya atau SOP-nya ya, resmi atau enggak ya, itu dari pihak Akulaku atau bukan ya. Kalau kalian mau bayar pun jangan lewat DC-nya ya, kamu lewat aplikasinya langsung ya, lewat virtual yang udah disediain sama Akulaku ya. Soalnya takut ntar si uang itu nggak nyampe ke perusahaan ya.
mending kita bayarnya lewat aplikasi. Oke. Untuk wilayah-wilayah yang didatengin sama Akulaku itu kayaknya semuanya udah di cover ya, udah luas. Apalagi untuk di Jabodetabek itu pasti didatengin. Misalkan di Pulau Jawa itu juga didatengin ya, Kalimantan, Sumatera itu wilayahnya udah di cover sama Akulaku ya, kebanyakan didatengin. Tapi untuk yang hoki kemungkinan juga nggak didatengin sama sekali ya. Kalau kita hoki nggak bakal didatengin. Oke. Itu mungkin informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan terima kasih.